Saat aku terbaring sendirian di UGD setelah pingsan di kantor, dokter bilang suamiku tidak mengangkat telepon. 1 jam kemudian, sebuah notifikasi Instagram masuk. Adik iparku menandai sebuah foto di Instagram. Mereka sedang makan malam mewah. Kuliah foto suamiku dan mertuaku tertawa. Keterangannya, hari keluarga, akhirnya bebas drama. Mereka tidak tahu, drama yang sebenarnya baru saja akan kumulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dunia Bella berputar di satu titik. Kursor yang berkedip di layar monitornya. Jam di dinding kantor menunjukkan pukul 11 malam. Ini adalah hari kelimanya lembur berturut-turut, memerah sisa-sisa tenaga terakhirnya untuk menyelesaikan proposal proyek raksasa yang bisa menentukan nasib perusahaannya. Ruangan divisi keuangan sudah senyap, hanya menyisakan dirinya dan Rina, rekan kerjanya di kubikel seberang. Dengung pendingin ruangan dan suara ketukan keyboard mereka menjadi satu-satunya musik pengantar tidur yang gagal. Kepala Bella terasa berat, seolah dibebat kain basah yang terus diperas. Hijab instan yang dikenakannya sejak pagi tadi terasa kaku dan gerah. Dia memijat pelipisnya, mencoba mengusir kabut hitam yang mulai berkumpul di tepi penglihatannya. Proyek ini harus selesai. Dia sudah berjanji pada Irwan, suaminya, bahwa bonus dari proyek ini akan mereka gunakan untuk merenovasi rumah orang tuanya. Bukan hanya untuk renovasi. Uang itu juga untuk mencicil mobil baru yang diinginkan Aruna, adik iparnya. Uang itu untuk biaya perawatan kesehatan Ibu Wahyu, ibu mertuanya, yang sebenarnya lebih sering digunakan untuk membeli tas-tas bermerek yang dipamerkan saat arisan. Bella menarik napas panjang, menelan rasa pahit yang tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Selama 5 tahun menikah, gajinya telah menjadi bantalan empuk bagi gaya hidup keluarga suaminya. Irwan, suaminya, memiliki pekerjaan yang bagus, tapi gajinya seolah tak pernah cukup untuk menutupi keinginan-keinginan mewah keluarganya. Selalu Bella yang turun tangan, selalu Bella yang bekerja lebih keras, mengambil setiap pekerjaan lembur, mengorbankan waktu istirahatnya. Dia melakukannya atas nama cinta dan bakti. Setidaknya, itu yang selalu dia katakan pada dirinya sendiri. Dia kembali fokus pada layar. Angka-angka di kolom spreadsheet mulai menari-nari, tidak mau diam. Kamu pucat sekali, Bel, suara Rina memecah kesunyian. Bella hanya tersenyum tipis tanpa menoleh. Hanya sedikit pusing. Sebentar lagi selesai. Dia harus selesai. Tenggat waktunya adalah besok pagi pukul 8. Dia tidak boleh gagal. Dia mengambil cangkir kopi instan ketiganya malam itu, tapi tangannya gemetar hebat. Cangkir itu terlepas dari genggamannya, membentur meja dan menumpahkan cairan hitam pekat ke atas kertas-kertas draft. Astaga! Rina bergegas menghampiri dengan tisu. Tapi Bella tidak lagi peduli pada kertas yang basah. Rasa sakit di kepalanya meledak. Bukan lagi denyutan, tapi hantaman palu godam yang menghancurkan. Layar monitor di depannya terbelah menjadi 2, lalu 4, lalu ribuan titik cahaya yang menyilaukan. Dia mencoba berpegangan pada tepi meja, tapi tangannya tidak menurut. Lantai kantor yang dingin terasa bergelombang. Dia mendengar Rina memekik panik, memanggil namanya berulang kali. Bella, Bella, kamu kenapa? Bella ingin menjawab. Dia ingin bilang dia baik-baik saja, hanya butuh istirahat sebentar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Kegelapan total menyergapnya, menariknya ke dalam jurang sunyi. Dia ambruk dari kursinya, tubuhnya menghantam lantai dengan bunyi gedebuk yang pelan namun mematikan. Hal berikutnya yang disadarinya adalah bau antiseptik yang tajam menusuk hidung. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang menusuk di langit-langit. Semuanya putih dan steril. Ada suara mesin yang berbunyi teratur di sebelahnya. Dia berada di rumah sakit. Seorang perawat yang melihatnya sadar segera memanggil dokter. Tak lama, seorang pria parubaya berjas putih menghampirinya. Selamat malam, Ibu Bella. Anda sudah sadar, katanya dengan nada tenang. Anda pingsan di kantor. Kelelahan akut dan dehidrasi parah. Kami sudah memasang infus. Bella mengangguk lemah. Tenggorokannya kering. Keluarga saya? Kami sudah berusaha menghubungi kontak darurat Anda sejak Anda tiba 1 jam yang lalu. Potong dokter itu, raut wajahnya berubah sedikit prihatin. Dia melihat kecatatan kecil di tangannya. Suami Anda, Tuan Irwan, dan seorang lagi atas nama Ibu Wahyu. Hati Bella sedikit mencelos. Mereka tidak datang? Dokter itu menggeleng pelan.
Kami sudah menelepon Tuan Irwan 7 kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Kami juga menelepon Ibu Wahyu 8 kali. Sama saja. Hanya nada sambung, tidak ada jawaban. Penjelasan dokter itu seperti tamparan. Irwan dan Ibu Wahyu tidak pernah lepas dari ponsel mereka. Tidak mungkin mereka berdua melewatkan panggilan darurat sebanyak itu, kecuali mereka sengaja. Tapi Bella mengenyahkan pikiran buruk itu. Mungkin mereka sedang di jalan, mungkin ponsel mereka tertinggal di mobil. Saya sudah meminta perawat mencoba lagi setiap 10 menit. Lanjut dokter itu, jelas merasa tidak nyaman. Kami perlu persetujuan wali untuk beberapa observasi lanjutan, tapi karena Anda sudah sadar, Anda bisa menandatanganinya sendiri. 1 jam lagi berlalu. Infus di tangannya sudah hampir habis. Dokter yang tadi memeriksanya kembali datang. Kali ini, raut wajahnya terlihat menyerah. Dia tidak lagi mencoba menelepon. Dia memegang ponsel pribadi Bella, yang tadi diserahkan oleh Rina dalam sebuah kantong plastik bersama barang-barangnya. Ibu Bella, maafkan kami, ujarnya pelan. Kami sudah mencoba total 15 kali ke kedua nomor tersebut. Nihil. Tidak ada satupun yang diangkat atau ditelepon kembali. Dia meletakkan ponsel Bella di meja samping tempat tidur. Mungkin Anda lebih beruntung jika mencobanya sendiri, katanya, lebih terdengar seperti basa-basi yang putus asa. Bella menatap ponselnya yang tergeletak diam. Tangannya yang tidak diinfus terulur, meraih benda persegi panjang itu. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia menekan tombol daya. Layar menyala. Jantungnya berdebar kencang saat melihat rentetan notifikasi di layar kunci. Benar kata dokter. Ada 15 panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal, pasti nomor rumah sakit. Tapi bukan itu yang membuat darahnya membeku. Matanya terpaku pada satu notifikasi yang baru saja muncul beberapa menit lalu, di bagian paling atas layar. Sebuah notifikasi dari Instagram. Dengan jari-jari yang gemetar, bukan lagi karena lemas tapi karena firasat buruk yang mencengkeram, Bella membuka kunci ponselnya. Dia mengabaikan log panggilan tak terjawab dan langsung mengetuk notifikasi Instagram itu. Jantungnya terasa seperti diremas. Itu adalah notifikasi penandaan foto. Akun Aruna, adik iparnya, baru saja menandai Bella dalam sebuah kiriman baru. Untuk apa? Aruna jarang sekali berinteraksi dengannya di media sosial. Bagi Aruna, Bella yang berhijab sederhana dan terlalu fokus bekerja adalah pribadi yang membosankan, tidak selevel dengan gaya hidupnya yang glamor. Foto itu termuat dengan jelas di layar ponselnya, begitu kontras dengan dinding putih kusam ruang gawat darurat tempat Bella terbaring. Itu adalah sebuah foto di restoran mewah. Restoran steak mahal yang selalu ingin Bella kunjungi, tapi Irwan selalu menolak dengan alasan terlalu boros. Meja di depan mereka penuh dengan hidangan yang harganya pasti jutaan rupiah. Ada tomahawk steak yang besar, beberapa piring pasta dengan udang-udang besar, dan minuman berwarna-warni dalam gelas-gelas tinggi yang cantik. Di sana, duduk melingkari meja itu, adalah seluruh keluarganya. Keluarga suaminya. Ada Irwan, suaminya, duduk di tengah. Dia tertawa lebar, kepalanya terdongak ke belakang, menunjukkan kebahagiaan murni yang jarang Bella lihat akhir-akhir ini. Di sebelahnya, Ibu Wahyu tersenyum penuh kemenangan, dagunya terangkat angkuh. Ibu mertuanya itu memakai syal sutra baru yang Bella yakin harganya selangit. Di sisi lain, ayah mertuanya tersenyum kalem, tampak menikmati makanan. Dan Aruna, si pengambil foto, berpose duck face sambil mengacungkan 2 jari, matanya menyiratkan ejekan yang jelas. Mereka semua tampak begitu bahagia, begitu santai, begitu lengkap, tanpa dirinya. Lalu, Bella membaca keterangannya. Sebuah kalimat singkat yang terasa seperti hujaman belati menembus jantungnya. Malam keluarga yang sempurna. Akhirnya bebas drama. Bebas drama. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, memantul di antara suara mesin monitor detak jantung di sebelahnya. Jadi, inilah dia. Inilah drama yang mereka maksud. Bella, yang pingsan karena kelelahan bekerja untuk membiayai gaya hidup mereka. Bella, yang terbaring sendirian di UGD sementara mereka berpesta. 15 panggilan tak terjawab dari rumah sakit. Mereka tidak sedang sibuk. Mereka tidak sedang dalam masalah. Mereka sedang merayakan ketidakhadirannya. Sesuatu di dalam diri Bella putus. Bukan putus. Sesuatu yang dingin dan keras baru saja terbentuk di tempat yang tadinya adalah hatinya yang lembut dan pemaaf. Dia menatap foto itu lama, merekam setiap detailnya. Tawa Irwan, senyum licik Ibu Wahyu, pose mengejek Aruna. Dia tidak menangis. Air mata terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak pantas dia keluarkan untuk mereka.
Rasa sakit fisiknya karena kelelahan dan dehidrasi mendadak hilang, digantikan oleh amarah yang dingin dan fokus yang tajam. Dia menekan tombol power dan volume bawah bersamaan. Suara shutter kamera terdengar pelan. Tangkapan layar itu tersimpan aman di galerinya. Dia tidak berhenti di situ. Dia membuka aplikasi pesan, mengirimkan tangkapan layar itu ke alamat email pribadinya, alamat yang tidak diketahui Irwan. Lalu, dia menatap selang infus yang menancap di punggung tangannya. Benda itu terasa seperti rantai yang menahannya. Dengan gerakan cepat dan pasti, Bella menarik selotip yang menahan jarum. Dia tidak peduli pada rasa sakitnya. Dia mencabut jarum itu dalam satu tarikan. Darah segar langsung mengalir, menetes ke spray putih. "Ibu, apa yang Anda lakukan?" Seorang perawat yang kebetulan lewat memeki kaget, melihat tindakannya. Perawat itu bergegas masuk ke biliknya. Tapi Bella sudah bangkit. Kepalanya masih sedikit pusing, tapi adrenalin memberinya kekuatan. "Saya mau pulang," katanya. Suaranya datar, dingin, dan tidak menerima bantahan. "Tapi, Ibu, Anda belum stabil. Anda perlu observasi. Dokter belum mengizinkan Anda pulang." Perawat itu mencoba menahannya, menekan kapas ke bekas suntikan infus. Bella menepis tangannya dengan sopan tapi tegas. "Saya akan menandatangani surat penolakan tindakan medis. Sekarang." Melihat tekad baja di mata pasiennya, perawat itu akhirnya menyerah dan memanggil perawat senior. Beberapa menit kemudian, Bella sudah berada di meja administrasi, mengabaikan tatapan heran para perawat dan dokter jaga. Dia menandatangani formulir AMA, Against Medical Advice, tanpa membacanya. Dia tahu risikonya, dan dia tidak peduli. Risiko apapun tidak lebih buruk daripada pengkhianatan yang baru saja dia lihat. Dia berjalan ke kasir. "Total tagihan untuk Ibu Bella," katanya. Petugas kasir menyebutkan jumlahnya. Bella mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu debit dari rekening gajinya. Bukan rekening bersama yang selalu dikuras Irwan. Rekening pribadinya. Dia membayar lunas semua biaya UGD malam itu. Dia berjalan keluar dari lobi rumah sakit. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya, menyadarkannya sepenuhnya. Dia merapikan hijabnya yang sedikit berantakan. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Nama, Irwan, berkedip di layar. Akhirnya, setelah pestanya usai, dia menelepon. Mungkin Aruna memberitahunya bahwa Bella sudah melihat foto itu. Mungkin dia hanya ingin memastikan Bella masih hidup untuk terus membiayai mereka. Bella mematikan panggilan itu dan menekan tombol power lama-lama, mematikan ponselnya. Dia tidak akan menjawab. Tidak sekarang, tidak nanti. Dia memasukkan ponsel itu ke dalam tasnya. Sebuah taksi berhenti di depannya. Sopir taksi menurunkan kaca. "Kemana, Bu?" Bella terdiam sejenak. Dia tidak bisa pulang ke rumah yang penuh kepalsuan itu. Dia tidak akan kembali ke sana. Lalu dia teringat. Sebuah aset yang dia beli diam-diam sebelum menikah, menggunakan uang warisan almarhum ayahnya. Sebuah unit apartemen kecil yang dia simpan sebagai jaring pengaman. Dia tidak pernah memberitahu Irwan atau siapapun tentang tempat itu. "Ke apartemen Mawar di Jalan Merdeka, Pak," katanya dengan suara mantap. Dia masuk ke dalam taksi, meninggalkan rumah sakit dan kehidupan lamanya. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Bella tidak tidur. Dia menyusun sebuah rencana besar. Apartemen Mawar adalah benteng pertahanan Bella. Sebuah unit satu kamar tidur yang sederhana namun elegan, dibelinya dengan sisa uang warisan ayahnya, jauh sebelum dia mengenal Irwan. Itu adalah rahasia kecilnya, polis asuransinya terhadap dunia. Selama 5 tahun pernikahannya, tempat ini hanya menjadi gudang bisu bagi buku-buku lamanya dan beberapa kenangan masa lajang. Malam itu, tempat ini menjadi istana kebebasannya, sekaligus markas perangnya. 2 hari pertama dihabiskannya hanya untuk pulih. Dia tidur. Tidur yang sesungguhnya, selama belasan jam tanpa henti, tanpa alarm, tanpa getar ponsel yang menuntutnya untuk mengurus ini dan itu. Dia memesan bubur hangat dan sup ayam, membiarkan tubuhnya menyerap nutrisi yang telah lama hilang. Rasa pusing di kepalanya perlahan sirna, digantikan oleh kejernihan pikiran yang menakutkan. Tidak ada air mata. Amarahnya terlalu dingin, terlalu dalam untuk bisa diuapkan lewat tangisan. Amarahnya membeku menjadi sebuah tekad yang kokoh. Pada hari ketiga, dia beraksi. Dia mandi air hangat lama-lama, mengenakan pakaian terbaiknya yang tersimpan di lemari apartemen itu, memakai hijab pashmina katun yang nyaman, dan keluar. Tujuan pertamanya adalah sebuah toko ponsel kecil. Dia membeli ponsel baru dan kartu SIM prabayar dengan nomor baru. Nomor ini hanya akan diketahui oleh 3 orang.
Ponsel lamanya tetap mati, tergeletak di meja apartemen seperti sebuah granat yang belum dicabut pinnya. Dia belum siap meledakkannya. Belum. Tujuan keduanya adalah sebuah firma hukum ternama di pusat kota. Dia sudah membuat janji temu kemarin menggunakan email barunya. Dia bertemu dengan seorang pengacara wanita bernama Ibu Diana, seorang wanita parubaya yang tajam dan tidak banyak basa-basi. Bella tidak menceritakan drama emosionalnya. Dia tidak berbicara tentang pesta makan malam atau rasa sakit hatinya. Dia berbicara tentang fakta. Saya ingin membekukan semua rekening bersama. Katanya, suaranya mantap. Saya juga ingin mengajukan gugatan cerai. Ibu Diana mengangguk. Matanya menyorot tajam. Alasan? Tanyanya. Bella meletakkan ponsel barunya di meja, membuka galeri. Dia menunjukkan tangkapan layar foto Instagram itu. Lalu dia menunjukkan tangkapan layar dari riwayat panggilan rumah sakit. Ibu Diana melihat kedua gambar itu. Ini. Dia memulai. Bukan hanya alasan perceraian, Ibu Bella, lanjutnya, nadanya berubah serius. Ini adalah bukti pengabaian yang bisa dipidana. Tapi untuk membekukan aset, kita butuh lebih dari sekadar foto Instagram. Bella sudah menduga ini. Saya tahu, kata Bella. Suami saya, Irwan, bekerja di perusahaan yang sama dengan saya. Sebenarnya, itu adalah perusahaan rintisan yang saya bangun sebagian besar modalnya dari warisan saya, sebelum kami menikah. Dia masuk sebagai salah satu direktur setelah kami menikah. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan kata-katanya. Saya pingsan saat mengerjakan proposal proyek yang sangat besar. Saya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan perusahaan. Saya curiga dia tidak hanya mengabaikan saya. Saya curiga dia melakukan sesuatu yang ilegal. Mata Ibu Diana berbinar. Ini adalah jenis kasus yang dia sukai. Anda butuh lebih dari saya, kata Ibu Diana. Dia menekan tombol intercom. Panggilkan Pak Rendra dari divisi forensik. Pak Rendra adalah seorang pria kurus berkacamata tebal, seorang akuntan forensik yang lebih mirip profesor pelupa daripada detektif keuangan. Tapi begitu Bella memberinya akses, dengan surat kuasa yang baru saja ditandatanganinya, ke rekening bank pribadinya, rekening bersama, dan sistem akuntansi perusahaan yang bisa dia akses dari jarak jauh sebagai direktur keuangan, pria itu berubah menjadi predator. Selama 4 hari berikutnya, Bella tinggal di apartemennya sementara Pak Rendra dan timnya bekerja dalam senyap. Dia menghubungi Rina, rekan kerjanya yang menolongnya, menggunakan nomor barunya. Dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan meminta Rina untuk mengambilkan beberapa barang pribadinya di kantor. Dia juga meminta Rina untuk memberitahu HRD bahwa dia mengambil cuti sakit selama seminggu penuh. Rina, yang jelas masih trauma dengan kejadian itu dan marah pada perlakuan keluarga Bella, yang dia ketahui dari media sosial Aruna yang tidak dikunci, dengan senang hati membantu. Kabar dari Rina, Irwan tidak pernah muncul di kantor. Dia hanya mengirim email singkat ke HRD bahwa ada urusan keluarga darurat, dan mengambil cuti. Mungkin dia pikir Bella akan segera menghubunginya, atau mungkin dia sedang sibuk menyusun rencana liburan dari bonus proyek yang dia kira akan didapatkannya. Pada hari ke-6, Pak Rendra menelepon. Ibu Bella, laporannya sudah selesai. Ini lebih buruk dari yang Anda duga. Mereka bertemu di kantor Ibu Diana sore itu. Pak Rendra memaparkan temuannya di layar besar. Itu bukan lagi sekadar bocor halus. Itu adalah perampokan besar-besaran. Uang yang mengalir dari rekening bersama mereka, yang sebagian besar diisi oleh gaji dan bonus Bella, sangat terperinci. Lihat ini, kata Pak Rendra, menunjuk ke sebuah transaksi. Biaya perawatan Ibu Wahyu di rumah sakit premium. Dia kemudian membuka jendela lain yang berisi laporan dari kartu kredit Ibu Wahyu, yang ternyata dibayarkan oleh rekening bersama. Tagihan rumah sakit itu hanya 10%. 90%-nya adalah tagihan dari butik-butik mewah dan klinik kecantikan anti penuaan. Layar berganti. Cicilan mobil Aruna. Sepenuhnya dibayar dari rekening bersama, atas nama Tuan Irwan. Dia mengklaimnya sebagai biaya operasional perusahaan. Layar berganti lagi, menunjukkan aliran dana yang lebih besar. Dan ini puncaknya, kata Pak Rendra. Proyek yang sedang Ibu kerjakan. Tuan Irwan telah membuat draft kontrak tandingan dengan vendor fiktif yang terdaftar atas nama sepupunya. Rencananya adalah, setelah Ibu menyelesaikan proposal dan disetujui klien, dia akan menukar vendor yang sah dengan vendor fiktif ini, menggelembungkan biaya sebesar 40%, dan mengalihkan selisihnya ke rekening pribadi di luar negeri. Bella menatap layar itu tanpa ekspresi. Dia pingsan, nyaris mati, saat mengerjakan proyek yang akan digunakan suaminya untuk merampoknya habis-habisan.
Dia bekerja lembur untuk membiayai pengkhianatannya sendiri. Dia tidak hanya mengabaikan panggilan rumah sakit karena sedang makan malam, kata Bella pelan, suaranya serak oleh kedinginan. Dia mengabaikannya karena dia mungkin berharap saya tidak selamat. Itu akan mempermudah jalannya. Ibu Diana mengangguk pelan. Sangat mungkin. Dengan Anda tiada, sebagai suami, dia akan mewarisi saham perusahaan Anda dan mengontrol penuh proyek itu. Keheningan memenuhi ruangan itu. Ibu Diana akhirnya memecahnya. Kami sudah punya cukup bukti. Lebih dari cukup. Dia meletakkan setumpuk tebal dokumen di depan Bella. Ini adalah surat perintah pembekuan aset. Rekening bersama. Rekening pribadi Irwan yang bisa kami lacak. Kartu kredit tambahan Ibu Wahyu dan Aruna yang terkait dengan rekening Anda. Semuanya. Dia melanjutkan, ini juga surat pengajuan gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi penuh, plus laporan pidana atas percobaan penggelapan dan penipuan di perusahaan. Ini adalah tombol nuklir, Ibu Bella. Pengacara itu menatapnya lekat-lekat. Begitu Anda menandatangani ini, tidak ada jalan kembali. Ini akan menghanguskan segalanya. Seluruh kehidupan mereka yang dibangun di atas uang Anda. Bella mengambil pena yang tersedia. Dia teringat wajah suaminya yang tertawa di foto itu. Dia teringat keterangan foto, bebas drama. Dia teringat 15 panggilan tak terjawab. Dia teringat rasa sakit di kepalanya sebelum kegelapan mengambil alih. Tangannya tidak goyah sedikit pun. Dia membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang diperlukan. Dia mendorong dokumen itu kembali ke seberang meja. Hanguskan, katanya. Hari ke-7 adalah hari eksekusi. Saat Ibu Diana dan timnya bergerak cepat mendaftarkan tuntutan ke pengadilan dan mengirimkan perintah pembekuan ke bank-bank, Bella melakukan gerakannya sendiri. Dia tahu dari Aruna, yang media sosialnya selalu jadi etalase kebodohan, bahwa keluarga itu akan pergi berlibur akhir pekan ke sebuah villa di puncak. Sebuah perayaan, mungkin, atas kebebasan mereka dari drama. Sebuah liburan yang, ironisnya, pasti mereka bayar menggunakan sisa-sisa terakhir dari kartu kredit yang sebentar lagi akan menjadi plastik tak berguna. Bella memanfaatkan jendela waktu emas itu dengan sempurna. Dia menyewa sebuah perusahaan pindahan profesional terbesar di kota. Pukul 9 pagi, 3 truk besar berhenti di depan rumah yang selama 5 tahun ini dia sebut rumah. Rumah yang cicilannya dia bayar, yang perabotnya dia beli, namun tak pernah terasa seperti miliknya. Dia masuk menggunakan kunci yang masih dia miliki. Rumah itu kosong dan sunyi. Dia berjalan melewati ruang tamu, melihat sepatu-sepatu mahal Aruna yang berserakan, majalah golf Irwan di meja, dan sisa piring kotor di dapur yang tak ada yang membersihkan. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada nostalgia, tidak ada kesedihan. Hanya rasa jijik yang samar. Mulai, perintahnya kepada kepala tim pindahan. Daftarnya ada di tangan Anda. Saya hanya mengambil barang-barang saya. Tidak kurang, tidak lebih. Tim itu bergerak dengan efisiensi militer. Mereka mengangkut lemari pakaian Bella yang berisi baju-baju kerjanya dan hijab-hijab koleksinya. Mereka mengambil meja kerjanya. Mereka mengambil koleksi buku-bukunya. Mereka mengambil lukisan-lukisan yang dia beli. Mereka bahkan mengambil satu set alat masak mahal yang dia beli namun tak pernah diizinkan Ibu Wahyu untuk dipakai. Mereka mengosongkan brankas kecilnya yang berisi perhiasan warisan ibunya dan dokumen-dokumen penting. Sementara itu, Irwan dan keluarganya mungkin sedang bersantai di tepi kolam renang, tertawa dan berfoto, tidak menyadari bahwa fondasi keuangan mereka sedang runtuh di bawah kaki mereka. Dalam waktu 4 jam, truk-truk itu penuh. Rumah itu kini terasa kosong melompong. Yang tersisa hanyalah barang-barang milik Irwan, Ibu Wahyu, dan Aruna. Barang-barang yang dibeli dengan uang Bella, tapi secara hukum bukan miliknya. Bella tidak peduli. Dia meninggalkannya di sana, seperti bangkai kapal perampok yang karam. Dia mengunci pintu untuk terakhir kalinya, memasukkan kuncinya ke dalam pot tanaman di teras. Tujuan truk-truk itu bukanlah apartemen mawar yang kecil. Oh, tidak. Bella sudah mempersiapkan ini. Sejak sebulan lalu, curiga dengan gelagat Irwan, dia telah menggunakan uang pribadinya yang tersembunyi, uang yang selalu dia katakan pada Irwan tidak ada, untuk membeli sebuah rumah baru. Sebuah townhouse indah di kompleks elit yang terjaga keamanannya di sisi lain kota. Sebuah rumah dengan 3 kamar tidur, taman di atap, dan dapur modern yang menghadap ke pemandangan kota. Dia telah membeli rumah ini atas namanya sendiri, nama gadisnya. Sore itu dihabiskannya untuk menata. Para pekerja pindahan meletakkan barang-barangnya di tempat yang telah dia tentukan. Untuk pertama kalinya, dia bisa menata buku-bukunya tanpa takut dikritik karena membuat rumah sempit.
Dia bisa menggantung koleksi hijab sutranya di lemari yang luas. Dia menyeduh teh hijau di dapur barunya yang berkilauan, duduk di sofa bludru lembut berwarna zamrud yang baru saja diantarkan. Udara terasa ringan. Dia bisa bernapas. Keheningan di rumah barunya terasa begitu mewah, begitu damai. Tidak ada teriakan Aruna yang meminta dibuatkan makanan. Tidak ada keluhan Ibu Wahyu tentang kesehatannya. Tidak ada tuntutan Irwan yang tak pernah berakhir. Menjelang malam, semua sudah tertata rapi. Dia membayar lunas tim pindahan. Dia sendirian di istana barunya. Dia duduk di teras tamannya di atap, memandang matahari terbenam yang melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Dia telah melalui neraka selama seminggu terakhir. Dia ambruk, dikhianati, dan sendirian. Kini, dia bangkit. Dia tidak hanya bangkit, dia telah membangun kembali dunianya dari nol, di atas pondasi yang kokoh yang tak bisa disentuh oleh para parasit itu. Setelah matahari benar-benar tenggelam, dia masuk ke dalam. Dia mengambil ponsel lamanya, yang telah dia isi dayanya sejak pagi tadi. Ponsel itu tergeletak di meja konter dapur barunya, bergetar pelan dalam mode senyap. Sudah waktunya. Dia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Dia menekan tombol daya dan menyalakan ponsel itu. Pemandangan itu membuatnya tertawa. Tawa kering, lalu berubah menjadi tawa terbahak-bahak yang jujur. Ponsel itu seolah mengalami kejang. Notifikasi membanjiri layar dalam rentetan yang tak terputus. Panggilan tak terjawab. Pesan teks. Pesan WhatsApp. Notifikasi Instagram. Layar itu terus menyala dan bergetar selama hampir 2 menit penuh. Ketika akhirnya berhenti, Bella melihat angkanya. 76 panggilan tak terjawab. Mayoritas dari Irwan. Sisanya dari Ibu Wahyu dan Aruna. Dia membuka aplikasi pesannya. Rentetan pesan itu menceritakan sebuah kisah yang indah. Sayang, kamu di mana? Kok enggak pulang? Dari Irwan, Sabtu pagi. Bella, kamu marah? Angkat teleponnya. Irwan, Sabtu siang. Bella, kartu ibu ditolak di salon. Kamu lupa bayar tagihannya? Ibu Wahyu, Sabtu sore. Kak Bella, kenapa mobilku nggak bisa buat bayar bensin? Malu-maluin. Aruna, Sabtu malam. Irwan, kenapa semua kartu kita diblokir? Ini pasti ulah istri kamu. Ibu Wahyu, Minggu pagi. Bella jawab teleponnya. Apa maumu sebenarnya? Irwan, Minggu siang. Bella, kami nggak bisa bayar tagihan villa. Kami ditahan di lobi. Kamu di mana? Irwan, Minggu sore. Pesan-pesan itu terus datang. Tingkat kepanikannya meningkat setiap jam. Dan kemudian, ada pesan terakhir. Satu pesan yang baru saja masuk 1 menit yang lalu, dikirim saat dia sedang menertawakan penderitaan mereka. Pesan dari Irwan. Isinya singkat, penuh kepanikan, dan begitu ironis. Bella, kami di rumah. Listrik mati. Semua diblokir. Ibu nggak bisa beli obat. Kami butuh kamu. Jawab sekarang juga. Bella menatap pesan itu. Kami butuh kamu. Kata-kata yang tidak pernah dia dengar saat dia sehat dan bekerja. Mereka hanya membutuhkannya saat mesin uang mereka berhenti bekerja. Tawanya mereda, digantikan oleh senyum dingin yang puas. Bella duduk di sofa bludru zamrud di rumah barunya. Aroma teh hijau melati yang baru diseduh menguar dari cangkir di tangannya. Keheningan di rumah ini begitu total, begitu damai, hanya dipecahkan oleh suara pendingin ruangan yang berdesir lembut. Di atas meja kopi di depannya, ponsel lamanya tergeletak. Benda itu sudah berhenti bergetar hebat. Setelah rentetan 76 panggilan tak terjawab dan puluhan pesan yang membanjir, kini ponsel itu hanya diam. Mungkin baterai ponsel mereka sudah mati. Mungkin mereka sudah kehabisan pulsa. Atau mungkin mereka sedang terdiam, kaget, karena kepanikan mereka tidak mendapat respons instan seperti biasanya. Dia meraih ponsel itu. Layarnya menyala dengan sentuhan jarinya. Dia tidak perlu membuka semua pesan. Dia hanya perlu membaca yang terakhir. Pesan dari Irwan, dikirim beberapa menit yang lalu. Bella, kami di rumah. Listrik mati. Semua diblokir. Ibu nggak bisa beli obat. Kami butuh kamu. Jawab sekarang juga. Bella membaca kalimat itu berulang-ulang. Kami butuh kamu. Dia teringat malam seminggu yang lalu. Dia terbaring sendirian di ruang gawat darurat, dengan jarum infus menancap di tangannya. Dia butuh mereka saat itu. Dia butuh suaminya untuk menggenggam tangannya. Dia butuh kepastian bahwa dia tidak sendirian. Tapi yang dia dapatkan adalah 15 panggilan tak terjawab dari rumah sakit, dan sebuah foto pesta, bebas drama,
yang diunggah oleh adik iparnya. Foto itu, ironisnya, juga menyertakan suaminya dan ibu mertuanya. Mereka tidak membutuhkannya saat itu. Mereka merayakan ketidakhadirannya. Sekarang, mereka membutuhkannya. Tentu saja. Mereka membutuhkannya karena listrik di rumah, yang tagihannya selalu dia bayar, mati. Mereka membutuhkannya karena kartu kredit, yang tagihannya juga dia bayar, diblokir. Mereka membutuhkannya karena Ibu Wahyu tidak bisa membeli obat, yang Bella tahu pasti adalah krim malam impor seharga 3 juta rupiah, dengan kartu tambahan yang kini sudah tidak berguna. Mereka tidak butuh Bella. Mereka butuh mesin uang mereka. Mereka butuh pembantu mereka. Mereka butuh drama yang selama ini membiayai hidup mereka. Tawa kering yang tadi sempat meledak kini sudah sirna, berganti menjadi senyum dingin yang terpatri di bibirnya. Dia meletakkan cangkir tehnya. Tangannya begitu mantap, begitu tenang. Dia membuka aplikasi pesan untuk membalas Irwan. Jari jemarinya menari di atas keyboard virtual, mengetik sebuah balasan yang sudah dia latih di kepalanya selama seminggu terakhir. Sebuah kalimat yang merangkum semua rasa sakitnya, semua pengkhianatannya, dan semua kekuatan barunya. Dia mengetik, tapi aku tidak butuh kalian. Hanya itu. 5 kata. Singkat, jelas, dan lugas. Tidak ada tanda seru, tidak ada emosi yang berlebihan. Hanya sebuah fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Dia membaca ulang kalimat itu sekali lagi. Rasanya begitu pas. Begitu membebaskan. Dia menekan tombol, kirim. Pesan itu terkirim. Centang biru instan. Dia tahu Irwan sedang memegang ponselnya, menatap layar dengan putus asa, menunggu balasan apa saja. Dia bisa membayangkan wajah suaminya saat membaca 5 kata itu. Wajah yang tadinya panik, mungkin berubah menjadi bingung, lalu marah. Tapi Bella tidak peduli lagi. Dia tidak akan menunggu balasan kemarahan Irwan. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan lagi untuk memanipulasinya, untuk memohon, untuk menyalahkannya. Dia sudah selesai. Dia kembali ke layar utama pesannya. Dia menekan lama di percakapan dengan Irwan. Opsi, blokir, muncul. Dia menekannya tanpa ragu. Blokir kontak ini? Ya, dia melakukannya. Nama Irwan menghilang dari daftar obrolannya. Lalu dia beralih ke kontak teleponnya. Dia mencari nama, Ibu Wahyu. Dia menekan, blokir. Aruna. Blokir. Ayah mertua, yang mungkin tidak tahu apa-apa tapi selalu diam saja menikmati kemewahan, dia blokir juga. Dia memblokir nomor mereka, dia memblokir WhatsApp mereka. Dia membuka Instagram dan memblokir akun Aruna, dan semua akun temannya yang mungkin akan digunakan untuk mengintainya. Dia memutus setiap jembatan digital yang menghubungkan mereka dengannya. Selesai. Ponsel lamanya kini benar-benar senyap. Tidak akan ada lagi getaran panik. Tidak akan ada lagi pesan yang menuntut. Tidak akan ada lagi drama. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dimulai dengan kendali atas siapa yang bisa menghubunginya. Dia mematikan ponsel lama itu. Dia tidak membutuhkannya lagi. Dia akan mengambil kartunya besok dan mematahkannya menjadi 2. Dia mengambil ponsel barunya, yang hanya berisi nomor ibu Diana pengacaranya, Pak Rendra akuntan forensiknya, Rina sahabatnya, dan beberapa klien penting. Ponsel itu bersih, profesional, dan tenang. Bella kembali bersandar di sofanya. Dia mengambil cangkir tehnya lagi, yang masih terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia merasa damai. Dia merasa aman. Dia berada di rumahnya sendiri, rumah yang dia beli dengan uangnya sendiri, di mana tidak ada parasit yang bisa menguras tenaganya. Dia menyeruput tehnya perlahan, menikmati setiap rasa manis dan pahitnya. Di seberang kota, dia tahu badai baru saja dimulai bagi keluarga Irwan. Tapi di sini, di istananya, cuacanya cerah dan tenang. Di rumah lama Bella, suasana persis seperti neraka mini. Listrik sudah padam sejak sore tadi, membuat pendingin ruangan mati total. Udara panas dan lengket khas Jakarta di malam hari membuat mereka bertiga, Irwan, Ibu Wahyu, dan Aruna, berkeringat deras dan semakin mudah tersulut emosi. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh sisa-sisa baterai ponsel mereka. Ini semua salahmu, Wan, bentak Ibu Wahyu untuk kesekian kalinya. Ibu bilang juga apa, jangan terlalu manjakan istri. Lihat sekarang, dia besar kepala. Dia pikir dia siapa berani mematikan listrik kita. Bella nggak mungkin matiin listrik, Bu. Dia pasti cuma lupa bayar. Bantah Irwan, meskipun suaranya tidak yakin. Dia sedang mondar-mandir di ruang tamu, ponsel menempel di telinga, mencoba menelepon Bella berulang kali.
Tapi yang terdengar hanya nada sibuk. Dia tidak tahu itu artinya dia sudah diblokir. Dia pikir Bella sengaja menolak panggilannya. Lupa bayar? Kartu kredit ibu ditolak. Kartu Aruna juga. Kartu kamu juga. Apa itu lupa bayar namanya? Itu sabotase. Pekik Ibu Wahyu lagi. Dia mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah mode. Aduh, panas sekali. Obat ibu di kulkas bisa rusak semua. Kamu harus tanggung jawab, Irwan. Obat apa sih, Bu? Paling juga serum mahal ibu itu. Cibir Aruna dari sofa. Dia sedang sibuk mencoba aplikasi mobile bankingnya. Sial, e-walletku juga nol. Aku nggak bisa pesan makanan. Aku lapar. Bentaknya, melempar ponselnya ke bantal sofa dengan kesal. Jaga bicaramu, Aruna. Tentu saja ibu perlu serum. Biar ibu tidak kelihatan tua seperti. Ibu Wahyu berhenti, tapi mereka semua tahu siapa yang dia maksud. Irwan tidak mendengarkan pertengkaran mereka. Dia sedang mengetik pesan panik kepada Bella. Dia sudah mengirim puluhan pesan. Jawab, Bel. Kamu di mana? Sayang, angkat. Ini nggak lucu. Ibu sakit. Dan akhirnya, pesan yang dia harap akan meluluhkan hati Bella. Kami butuh kamu. Jawab sekarang juga. Dia menatap layar, menunggu. Detik-detik berlalu seperti jam. Tiba-tiba, gelembung pesannya berubah. Ada balasan. Dia balas. Teriak Irwan, membuat Ibu Wahyu dan Aruna serentak menoleh padanya, mata mereka berbinar di kegelapan. Irwan merasakan sedikit kelegaan. Akhirnya, Bella pasti hanya marah sesaat. Dia pasti akan luluh begitu tahu mereka menderita. Irwan membuka pesan itu. Matanya menyipit, mencoba membaca tulisan kecil di layar ponselnya yang redup. Apa katanya? Wan? Dia sudah transfer uangnya? Desak Ibu Wahyu, sudah bangkit dari duduknya. Irwan membaca kalimat itu dengan suara pelan, nyaris berbisik. Tapi, aku tidak butuh kalian. Keheningan melanda ruang tamu itu. Keheningan yang lebih berat daripada kegelapan di sekitar mereka. Apa? Aruna yang pertama bereaksi. Maksudnya apa? Cuma itu? Dia pasti bercanda. Kurang ajar. Ibu Wahyu menjerit, suaranya melengking. Berani dia bicara seperti itu sama suaminya. Istri macam apa dia? Sudah ibu bilang dari dulu, perempuan berhijab itu munafik. Di depan sok alim, di belakang. Diam, Bu. Potong Irwan, suaranya bergetar karena campuran antara amarah dan ketakutan yang baru. Dia mencoba menelepon Bella lagi. Tapi kali ini, tidak ada nada sibuk. Panggilannya tidak terhubung. Seolah-olah nomor Bella tidak ada lagi. Dia mencoba WhatsApp. Centang 1. Dia memblokir aku, gumam Irwan, tak percaya. Apa? Aruna dan Ibu Wahyu berbarengan meraih ponsel mereka. Mereka mencoba menelepon Bella dari nomor mereka. Hasilnya sama. Aku juga diblokir. Pekik Aruna. Aku juga. Seru Ibu Wahyu, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya ponsel. Kenyataan itu menghantam mereka seperti satu ton batu bata. Ini bukan lagi drama suami istri. Ini bukan lagi sekadar marah-marah kecil. Ini adalah deklarasi perang. Mesin uang mereka, bantalan kenyamanan mereka, pembantu mereka, telah secara resmi memutus akses mereka. Tepat saat kepanikan itu mencapai puncaknya, terdengar gedoran keras di pintu depan. Gedoran itu begitu kuat, membuat mereka bertiga terlonjak kaget. Siapa itu malam-malam begini? Bisik Ibu Wahyu, ketakutan. Jangan-jangan perampok. Perampok mana yang menggedor pintu? Kata Aruna jengkel, meskipun dia juga terlihat takut. Irwan, sebagai satu-satunya pria, terpaksa memberanikan diri. Dia mengambil tongkat golf di sudut ruangan dan berjalan mengendap-endap ke pintu. Siapa di luar? Teriaknya. Kami dari perusahaan leasing. Kami di sini untuk mengambil mobil atas nama Aruna. Sebuah suara berat menjawab dari luar. Mata Aruna terbelalak ngeri. Mobilku? Tidak. Irwan, jangan biarkan mereka ambil mobilku. Dia berlari ke pintu, lupa rasa takutnya. Irwan membuka pintu sedikit. Di luar, di bawah lampu jalan yang temaram, berdiri dua pria berbadan besar membawa papan klip. Di belakang mereka, sebuah truk derek sudah terparkir. Maaf, Pak. Ada tunggakan pembayaran yang dibekukan oleh pemegang rekening utama, Ibu Bella. Sesuai prosedur, unit kami tarik, kata salah satu pria itu, sama sekali tidak terintimidasi oleh tongkat golf Irwan. Tidak. Kalian tidak bisa. Itu mobilku.
Aku bayar, jerit Aruna, mencoba menerobos keluar. Anda tidak bayar, Nona. Ibu Bella yang bayar. Dan sekarang beliau berhenti membayar. Tolong minggir, kata pria itu dengan tegas. Protes dan jeritan Aruna tidak ada gunanya. Dalam 15 menit, mobil sport putih kesayangannya, yang selalu dia pamerkan di Instagram, sudah dinaikkan ke atas truk derek dan dibawa pergi. Aruna terduduk lemas di teras, menangis histeris. Ibu Wahyu tampak seperti akan pingsan. Dan seolah itu belum cukup. Saat Irwan hendak menutup pintu, sebuah mobil sedan lain berhenti. Seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja batik keluar. Dia tidak tampak seperti penagih utang. Dia lebih mirip petugas bank. Pria itu menghampiri Irwan dengan sopan. Selamat malam. Maaf mengganggu. Dengan Bapak Irwan? Irwan hanya mengangguk linglung. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini adalah surat pemberitahuan resmi. Rumah yang Bapak tempati ini, yang masih atas nama Ibu Bella, telah dihentikan pembayarannya oleh beliau. Bank akan segera memproses penyitaan. Dunia Irwan runtuh. Apa? Tapi ini rumah saya. Menurut catatan kami, Pak, rumah ini adalah aset pribadi Ibu Bella sebelum menikah. Bapak dan keluarga hanya menumpang. Dan karena pembayaran KPR sudah dihentikan, bank terpaksa mengambil alih. Anda dan keluarga punya waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah ini. Pria itu mengangguk sopan, lalu berbalik pergi. Irwan berdiri mematung di ambang pintu, memegang amplop coklat itu. Di belakangnya, Aruna masih menangis. Di dalam, Ibu Wahyu mulai mengeluh sesak napas. Listrik mati. Mobil disita. Dan sekarang, rumah mereka akan diambil. Mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka kehilangan segalanya. 3 minggu telah berlalu sejak malam Bella menandatangani dokumen-dokumen yang menghanguskan itu. 3 minggu sejak rumah barunya menjadi benteng kedamaiannya, dan rumah lamanya menjadi neraka bagi para penghuninya. Dalam 3 minggu itu, Bella tidak hanya diam dan menikmati pembalasannya dari jauh. Dia bergerak. Dengan bukti kuat dari Pak Rendra, dia segera mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Direksi dan pemilik saham lainnya di perusahaan yang dia bangun dengan susah payah sebelum Irwan datang dan merusaknya. Dia mempresentasikan temuannya dengan tenang dan metodis. Dia menunjukkan skema pengalihan dana proyek besar itu. Dia menunjukkan bagaimana Irwan, suaminya sendiri, telah menyabotase klien dan membuat proposal tandingan palsu untuk merampok perusahaan mereka. Reaksi Dewan Direksi bisa ditebak, amarah dan keterkejutan. Mereka marah pada Irwan, tapi mereka lebih terkesan dengan Bella. Dia adalah korban, namun dia datang dengan semua bukti, semua solusi, dan laporan keuangan yang sudah dia audit sendiri secara diam-diam selama berbulan-bulan. Dia tidak hanya mengungkap borok, dia membawa obatnya. Dalam satu sore, Irwan secara resmi dipecat dengan tidak hormat atas dasar penipuan berat. Dan Bella, yang telah membuktikan ketajaman, ketangguhan, dan loyalitasnya, ditawari posisi baru. Bukan lagi hanya direktur keuangan. Dia ditunjuk sebagai pejabat sementara CEO, mengambil alih kendali penuh perusahaan untuk menstabilkan kapal yang hampir ditenggelamkan oleh suaminya sendiri. Pagi itu, Bella sedang memimpin rapat penting di ruang rapat utama. Ruangan itu terletak di lantai tertinggi, dengan jendela-jendela kaca besar yang memamerkan cakrawala kota. Dia berdiri di ujung meja, mengenakan blus sutra biru tua dan hijab yang serasi, memancarkan aura otoritas yang tenang. Dia sedang menjelaskan strategi barunya untuk memulihkan kepercayaan klien pasca skandal Irwan. Rina, yang kini resmi menjadi asisten eksekutifnya, duduk di sebelahnya, mencatat dengan tekun. Di tengah-tengah penjelasannya tentang proyeksi laba, tiba-tiba pintu ruang rapat itu digedor dari luar. Bukan ketukan, gedoran. Semua mata di ruangan itu menoleh kaget. Sebelum ada yang sempat bereaksi, pintu itu didorong terbuka dengan kasar. Dan di sana, di ambang pintu, berdiri 3 sosok yang tak lagi dikenali Bella. Irwan, Ibu Wahyu, dan Aruna. Tapi ini bukan keluarga perlente yang dia lihat di foto Instagram. Pakaian mereka kusut dan terlihat murahan. Rambut Ibu Wahyu lepek dan tidak tertata, wajahnya kuyu tanpa riasan mahal. Aruna, yang biasanya glamor, tampak pucat dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya. Dan Irwan suaminya, tampak seperti pria yang kalah. Matanya merah, rahangnya mengeras, dan ada bau asam keringat yang samar bahkan dari jarak beberapa meter. Mereka jelas telah lolos dari keamanan di lobi, mungkin dengan berteriak bahwa mereka adalah keluarga CEO. Bella. Suara Irwan menggema di ruangan yang senyap.
Para manajer dan kepala divisi yang duduk di meja rapat memandang pemandangan itu dengan kaget dan bingung. Jadi di sini kamu sembunyi. Sombong sekali kamu. Bella tidak terkejut. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Dia hanya menatap suaminya dengan tenang, tanpa berkedip. Saya tidak sembunyi, Irwan. Saya bekerja. Ini ruang rapat saya. Anda mengganggu. Omong kosong dengan rapatmu. Aruna yang ganti berteriak, suaranya melengking dan histeris. Kamu perempuan jahat. Kamu sita mobilku. Kamu bikin hidupku menderita. Kamu harus ganti rugi. Dan kamu. Ibu Wahyu menunjuk Bella dengan jari gemetar, maju selangkah. Dia mencoba memasang ekspresi angkuhnya yang biasa, tapi gagal total. Yang terlihat hanyalah keputusasaan yang menyedihkan. Kamu istri durhaka. Kamu usir kami dari rumah. Kamu membuat ibu sakit-sakitan. Di mana tagihan rumah sakit yang kamu bayar? Hah? Kamu ingin ibu mati? Dosa apa ibu punya menantu setan sepertimu? Para eksekutif di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak tidak nyaman, beberapa tampak marah atas gangguan itu. Bella mengangkat tangannya sedikit. Rapat kita lanjutkan 15 menit lagi, katanya kepada rekan-rekannya, suaranya tetap datar dan profesional. Dia kemudian menoleh ketiga penyusup itu. Ikut saya. Dia berjalan keluar dari ruang rapat utama menuju kantor pribadinya yang baru, sebuah ruangan sudut yang luas. Dia sengaja membiarkan pintunya terbuka, agar semua orang di lantai itu bisa melihat. Ketiganya mengikutinya seperti anjing pelacak yang kelaparan, mengira ini adalah tanda negosiasi. Begitu mereka bertiga masuk, mereka langsung terdiam, terpesona oleh kemewahan kantor itu. Kantor itu jauh lebih besar dan lebih bagus daripada kantor Irwan dulu. Ini adalah simbol kekuasaan yang nyata. Irwan yang pertama pulih. Wah, hebat sekali, desisnya sinis. Baru 3 minggu dan kamu sudah mengambil alih semuanya. Ini rencanamu dari awal, kan? Pura-pura pingsan, pura-pura jadi korban, lalu kamu rampok aku. Bella duduk di belakang meja mahoninya yang besar. Dia menautkan jari-jarinya. Saya tidak merampok Anda, Irwan. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dan apa yang coba Anda curi dari perusahaan ini. Aku tidak mencuri, bantah Irwan, terlalu cepat. Oh ya? Bella menekan sebuah tombol di interkom di mejanya. Rina, tolong bawa masuk tim audit. Dan panggilkan juga Pak Rendra. Katakan pada mereka untuk membawa semua dokumen yang kita siapkan. Oh, dan tolong hubungi keamanan. Bukan untuk mengusir mereka. Hanya untuk berjaga. Ibu Wahyu dan Aruna saling pandang, tidak mengerti. Tapi Irwan, saat mendengar nama, tim audit, dan Rendra, wajahnya berubah pucat pasi. Dia tahu nama itu. Rendra adalah akuntan forensik yang paling ditakuti di perusahaan. Audit, ulang Irwan, suaranya tercekat. Dia teringat usahanya yang gegabah untuk mengalihkan dana proyek. Dia pikir dia sudah menghapus jejaknya. Dia tidak menyadari bahwa Bella, yang dia anggap remeh sebagai istri bodoh yang kelelahan, adalah akuntan yang jauh lebih brilian darinya. Ya, audit, kata Bella, senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Kamu pikir aku pingsan karena kelelahan biasa, Irwan? Aku pingsan karena aku menemukan apa yang kamu lakukan. Aku pingsan karena aku bekerja siang malam untuk memperbaiki lubang hitam keuangan yang kamu ciptakan, yang kamu gunakan untuk membiayai tas ibu dan mobil Aruna. Pintu terbuka. Rina masuk, diikuti oleh Pak Rendra yang membawa setumpuk tebal dokumen, dan 2 petugas keamanan berbadan tegap yang berdiri diam di ambang pintu. Semua sudah siap, Bu Bella, kata Rina. Suasana di kantor CEO yang luas itu berubah dari tegang menjadi sedingin ruang mayat. Ibu Wahyu dan Aruna, yang tadinya paling vokal, kini terdiam. Mereka mungkin tidak mengerti istilah audit atau forensik, tapi mereka bisa merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Kehadiran 2 petugas keamanan yang berdiri tegap di pintu membuat mereka merasa terpojok. Irwan, sebaliknya, tampak jelas mengerti. Dia tidak lagi menatap Bella. Matanya terpaku pada tumpukan dokumen tebal yang dibawa oleh Pak Rendra, seolah itu adalah seekor ular berbisa yang siap mematuknya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bella tidak membuang waktu. Dia tidak lagi berdebat. Dia beralih ke mode presentasi, sama seperti yang dia lakukan di depan Dewan Direksi. Pak Rendra, katanya, suaranya yang tenang memenuhi ruangan, bisakah Anda jelaskan secara singkat temuan utama Anda kepada tamu-tamu saya? Pak Rendra,
Pria kurus berkacamata itu melangkah maju. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di meja kopi di depan sofa, tempat Ibu Wahyu dan Aruna kini terduduk lemas. Dia membuka halaman pertama. Tentu, Bu Bella. Dia berdeham, lalu menatap Irwan dengan tatapan seorang guru yang memergoki muridnya mencontek. Ringkasnya, Tuan Irwan, selama 6 bulan terakhir, Anda telah secara sistematis menyalahgunakan wewenang Anda sebagai direktur. Irwan membuka mulutnya, itu bohong. Kamu tidak punya. Saya punya, potong Pak Rendra dengan ketajaman yang tak terduga. Dia mengeluarkan lembar pertama. Ini adalah faktur-faktur palsu. Anda membuat perusahaan vendor fiktif atas nama sepupu Anda di luar kota. Anda menagih perusahaan ini untuk jasa konsultasi yang tidak pernah ada. Dan ini, dia mengeluarkan lembar kedua, adalah laporan rekening koran yang menunjukkan dana tersebut setelah dicuci melalui 3 rekening berbeda, masuk ke rekening pribadi Anda. Mata Aruna membelalak. Sepupu? Maksudnya Kak Doni? Irwan menatap adiknya dengan geram. Diam kamu, Aruna. Pak Rendra mengabaikan mereka. Bukan hanya itu, lanjutnya, dana dari perusahaan juga dialirkan untuk membiayai gaya hidup pribadi. Ini, dia menunjuk ke serangkaian angka, adalah tagihan kartu kredit atas nama Ibu Wahyu. Pembayaran penuh, setiap bulan, dari rekening operasional perusahaan, yang dikodekan sebagai biaya representasi klien. Dia menoleh ke Ibu Wahyu, yang wajahnya kini sepucat kertas. Saya sudah memeriksa tagihannya, Bu. Tidak ada satupun klien yang diajak makan. Yang ada hanya pembelian tas bermerek, perawatan di klinik kecantikan premium, dan perhiasan. Ibu Wahyu terkesiap. Itu uang anakku. Wajar dong seorang ibu dapat dari anaknya. Bukan dari anak Anda, Bu. Koreksi Bella dengan dingin dari belakang mejanya. Itu dari perusahaan. Itu uang para pemegang saham. Itu uang yang seharusnya untuk membayar gaji karyawan. Itu adalah pencurian. Pak Rendra beralih ke Aruna. Dan Anda, Nona Aruna. Cicilan mobil sport Anda. Dibayar lunas setiap bulan, juga dari rekening operasional. Tuan Irwan mengklasifikasikannya sebagai inventaris kendaraan operasional. Sebuah mobil sport 2 pintu. Sangat operasional. Aruna menunduk, bibirnya bergetar. Dia tidak lagi histeris. Dia ketakutan. Dan yang terakhir, suara Pak Rendra menjadi berat, adalah puncak dari semuanya. Proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Bu Bella. Dia memandang Irwan. Anda tidak hanya mencoba mencuri dana dari proyek itu. Anda secara aktif menyabotasenya. Anda membocorkan proposal rahasia kita ke pesaing, agar harga penawaran kita terlihat buruk. Lalu, Anda menyiapkan kontrak tandingan dengan vendor fiktif Anda, menggelembungkan biaya sebesar 40%. Anda berencana menukar kontrak yang sah dengan kontrak palsu Anda tepat setelah Bu Bella, yang bekerja lembur sampai pingsan, mendapatkan persetujuan klien. Bella menambahkan dari mejanya, suaranya menusuk. Dia pingsan di kantor. 15 panggilan darurat dari rumah sakit. Dan Anda mengabaikannya. Anda sedang makan malam mewah merayakan keberhasilan rencana Anda. Bukan? Anda mungkin berharap saya tidak selamat. Itu akan mempermudah jalan Anda mengambil alih saham saya. Tidak, teriak Irwan. Tapi suaranya terdengar hampa. Dia tahu dia sudah tertangkap. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Ibu Wahyu terisak pelan. Aruna hanya menatap kosong ke lantai. Irwan menatap Bella, matanya menyala-nyala dengan kebencian murni. Dia tidak menyesal atas perbuatannya. Dia hanya menyesal karena tertangkap. Anda semua salah, kata Bella, akhirnya berdiri dari kursinya. Dia berjalan perlahan mengitari meja, hijabnya yang rapi kontras dengan kekacauan emosional di depannya. Kalian pikir aku ini apa? Mesin uang? Pembantu? Alas kaki? Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu kemana perginya setiap rupiah yang aku hasilkan? Dia berhenti tepat di depan Irwan. Aku tahu. Aku selalu tahu. Aku diam karena aku masih berharap kamu berubah. Aku diam karena bakti. Dia berhenti, lalu suaranya mengeras. Tapi malam itu, malam aku terbaring sendirian di rumah sakit. Malam kalian berpesta dengan foto, bebas drama, itu baktiku selesai. Cintaku mati. Yang tersisa hanya keadilan. Irwan mendengus. Keadilan? Kamu menghancurkan keluargamu sendiri. Kamu. Anda yang menghancurkan keluarga ini, Tuan Irwan, kata Pak Rendra, menyimpan kembali dokumen-dokumennya.
Dan sekarang, kata Bella, ini bukan lagi urusan pribadi. Dia mengangguk ke arah pintu. Dua petugas keamanan tadi kini melangkah maju. Tapi mereka tidak sendirian. Di belakang mereka, masuk dua orang berseragam polisi. Mata Ibu Wahyu membelalak ngeri. Polisi? Bella, apa yang kamu lakukan? Dia suamimu. Ayah dari anak-anakmu nanti. Dia tidak akan menjadi ayah dari anak-anakku, kata Bella, datar. Dan dia bukan lagi suamiku. Dia adalah seorang kriminal. Polisi itu menghampiri Irwan, yang kini bersandar lemas ke dinding. Tuan Irwan, Anda ditahan atas laporan resmi dari Dewan Direksi perusahaan ini atas dugaan penggelapan dana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Polisi membacakan hak-haknya. Irwan tidak melawan. Dia terlalu syok. Saat mereka memborgol tangannya, dia menatap Bella untuk terakhir kalinya. Bukan tatapan benci. Bukan tatapan marah. Tapi tatapan kosong seseorang yang dunianya telah lenyap dalam sekejap. Ibu Wahyu menjerit histeris dan mencoba memeluk anaknya, tapi ditahan oleh petugas keamanan. Aruna pingsan di sofa. Saat Irwan digiring keluar melewati lobi kantor yang ramai, semua karyawan berhenti bekerja. Mereka menyaksikan mantan direktur mereka dibawa pergi dengan tangan terborgol. Itu adalah pemandangan yang akan mereka ingat selamanya. Bella tidak menonton. Dia sudah kembali ke mejanya. Dia mengambil cangkir tehnya yang sudah dingin. Dia menekan tombol interkom. Rina, tolong panggil tim medis untuk Nona Aruna di kantor saya. Dan tolong pesankan taksi untuk Ibu Wahyu. Pastikan mereka pergi. Pintu kantornya ditutup. Keheningan kembali. Bella menatap keluar jendela ke arah kota yang sibuk. Dia tidak merasa menang. Dia tidak merasa sedih. Dia hanya merasa selesai. Penangkapan Irwan di lobi kantor yang ramai menjadi berita utama di perusahaan. Dalam hitungan jam, gosip itu menyebar seperti api, didorong oleh puluhan video rekaman ponsel dari para karyawan yang menyaksikannya. Nama Irwan hancur. Foto-fotonya, yang dulu dipenuhi senyum arogan seorang direktur muda, kini tergantikan oleh satu gambar buram namun jelas. Fotonya dengan tangan terborgol, digiring oleh polisi. Bagi Bella, itu adalah akhir dari sebuah babak. Bagi Irwan, Ibu Wahyu, dan Aruna, itu adalah awal dari kejatuhan yang tak terbayangkan. Setelah Aruna siuman di kantor Bella, bukan karena simpati, tapi karena prosedur perusahaan mengharuskan tim medis memeriksa, dia dan Ibu Wahyu diantar keluar gedung oleh petugas keamanan. Mereka tidak diizinkan memesan taksi. Mereka dipersilakan berjalan kaki ke gerbang utama. Hujan gerimis mulai turun, membasahi pakaian kusut mereka. Untuk pertama kalinya, mereka harus berjalan di trotoar yang becek, mencari tumpangan bus kota. Ibu Wahyu tidak berhenti mengutuk. Dia mengutuk Bella, mengutuk polisi, mengutuk petugas keamanan, bahkan mengutuk Aruna yang pingsan dan dianggapnya memalukan. Aruna hanya diam, air matanya bercampur dengan air hujan, syok melihat kenyataan baru mereka. Sementara itu, Irwan berada di sel tahanan yang dingin dan bau pesing. Dia tidak sendiri. Dia berbagi ruangan sempit itu dengan 5 tahanan lain yang menatapnya dengan campuran antara rasa ingin tahu dan ancaman. Keangkuhan direkturnya luntur dalam sekejap. Dia hanyalah seorang pria ketakutan dalam kemeja mahal yang kusut. Pengacara yang dia hubungi, rekan main golfnya, menolak panggilannya begitu mendengar kasusnya adalah penggelapan besar-besaran terhadap perusahaan yang kini dipimpin Bella. Tidak ada yang mau menyentuh kasus beracun ini. Asetnya dibekukan. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia terpaksa menerima pengacara publik yang ditunjuk negara, seorang pria muda yang kelelahan dan syarat beban kerja. Di luar, Ibu Wahyu dan Aruna menghadapi tenggat waktu pengosongan rumah. 30 hari terasa seperti 30 detik. Mereka mencoba menjual barang-barang yang tersisa. Tapi siapa yang mau membeli perabotan besar dan berat dalam waktu singkat? Mereka terpaksa menjualnya ke penadah barang bekas dengan harga sepersekian dari harga belinya. Tas-tas bermerek Ibu Wahyu, yang dulu menjadi kebanggaannya, terpaksa dijual di toko barang mewah bekas. Ini palsu, kata pemilik toko itu pada Ibu Wahyu. Bukan, ini asli. Suami saya yang beli di Eropa, bantah Aruna. Pemilik toko tersenyum miring. Suami Anda, Tuan Irwan, membelinya dari vendor palsu yang sama dengan yang dia gunakan di perusahaannya. Ini mirror quality, Nona. Saya hargai 300.000 per tas. Mereka mendapatkan cukup uang hanya untuk satu hal. Menyewa sebuah kamar kos kecil di gang sempit di belakang pasar. Kamar berukuran 3x3 meter, dengan kamar mandi jongkok di luar yang dipakai bersama 10 penghuni lain. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Tidak ada pendingin ruangan,
hanya kipas angin kecil yang berisik. Ibu Wahyu, yang terbiasa tidur di kasur king size dengan spray sutra, menangis meraung-raung pada malam pertama mereka. Dia mengeluh sesak napas, gatal-gatal, dan sakit kepala. Tapi kali ini, keluhannya nyata. Stres, kelembapan, dan sanitasi yang buruk memicu alergi dan tekanan darah tingginya. Tidak ada lagi dokter pribadi. Tidak ada lagi klinik kecantikan premium. Obatnya kini adalah obat generik dari apotek murah di sudut gang. Aruna, di sisi lain, dipaksa oleh rasa lapar. Uang hasil penjualan barang mewah mereka menipis dengan cepat. Dia, yang tidak pernah memegang sapu seumur hidupnya, harus mencari pekerjaan. Tapi apa yang bisa dia tawarkan? Ijazah SMA-nya pas-pasan. Keahliannya hanyalah berfoto cantik dan menghabiskan uang. Setelah puluhan kali ditolak, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan di butik atau kafe cantik. Dia menjadi petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Pekerjaan yang dimulai pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Dia harus membersihkan toilet-toilet yang kotor, mengepel lantai lobi yang luas, dan mengosongkan tempat sampah yang berbau busuk. Setiap malam, dia menangis dalam diam di ruang ganti karyawan, tangannya perih karena bahan kimia pembersih. Proses persidangan Irwan berjalan cepat. Bukti yang dikumpulkan Pak Rendra dan tim Bella begitu telak, rapi, dan tak terbantahkan. Rekening koran, email palsu, draft kontrak fiktif, kesaksian dari sepupu yang dia jadikan kaki tangan, yang akhirnya setuju bekerja sama untuk hukuman lebih ringan. Irwan tidak bisa mengelak. Pengacaranya hanya bisa memohon keringanan hukuman. Ibu Wahyu dan Aruna hadir di sidang putusan, berharap ada keajaiban. Mereka tampak kuyu dan 10 tahun lebih tua. Hakim mengetukkan palu. Irwan terbukti bersalah atas semua dakwaan. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ibu Wahyu pingsan di ruang sidang. Kali ini, pingsannya asli. Irwan digiring keluar, tapi sebelum dia masuk ke pintu tahanan, dia menatap kerumunan. Dia mencari Bella. Tapi Bella tidak ada di sana. Dia tidak hadir di satupun persidangan. Dia tidak perlu melihat Irwan dihukum. Dia sudah menyerahkannya pada keadilan. Sebulan setelah putusan, Irwan duduk di selnya yang baru di lembaga pemasyarakatan. Dia sudah berganti seragam penjara. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus dan ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Tapi penyesalannya bukanlah penyesalan murni. Dia tidak menyesal karena telah mencuri. Dia menyesal karena tertangkap. Dia menyesal karena meremehkan Bella. Dia menyesal telah kehilangan segalanya. Dia masih tidak mengerti mengapa. Mengapa Bella, wanita berhijab lembut yang selalu menurut, bisa melakukan ini? Dia masih berpikir Bella mencintainya. Dia masih berpikir dia bisa memanipulasinya. Dia menghabiskan sisa uang terakhir yang diselundupkan ibunya saat kunjungan untuk membeli secari kertas dan pulpen dari koperasi penjara. Dia mulai menulis surat. Surat yang panjang, bertele-tele, penuh dengan kenangan masa lalu, permohonan maaf palsu, dan menyalahkan keadaan. Sayangku Bella, dia memulai. Aku di sini kedinginan, sendirian. Aku tahu aku salah, tapi aku melakukannya demi kita. Demi masa depan kita. Ibumu, Aruna, mereka membutuhkanku. Tapi lebih dari itu, aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong, Bella. Maafkan aku. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Kunjungi aku sekali saja. Aku mohon. Dia melipat surat itu dengan tangan gemetar. Dia memberikannya pada penjaga untuk dikirimkan ke alamat kantor Bella, satu-satunya alamat yang dia tahu. Surat itu adalah harapan terakhirnya. Dia yakin, begitu Bella membaca kata-kata cintanya, hatinya akan luluh. Dia yakin Bella akan datang, memaafkannya, dan mungkin membantunya keluar. Dia menunggu, di balik jeruji yang dingin, menunggu jawaban yang dia pikir pasti akan datang. 1 tahun berlalu. Kota Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tapi bagi orang-orang yang terlibat dalam drama setahun lalu, kehidupan telah berubah secara drastis. Di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis, Bella memimpin rapat dewan direksi. Dia tidak lagi pejabat sementara. Dia adalah CEO definitif. Gelar itu terpampang jelas di papan nama kantor sudutnya yang baru dan lebih besar. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya pulih, perusahaan itu melonjak. Kepercayaan klien kembali penuh setelah mereka melihat transparansi dan integritas yang Bella bawa. Dia memangkas lemak, memberantas korupsi internal yang tersisa, dan meluncurkan 2 proyek inovatif yang sukses besar. Dia dihormati. Dia disegani.
Bella hari ini berbeda dengan Bella yang terbaring di UGD setahun lalu. Dia masih mengenakan hijab, tapi gayanya lebih percaya diri. Hari ini dia memakai hijab sutra berwarna emerald yang serasi dengan matanya yang kini bersinar jernih, tak lagi redup oleh kelelahan dan kesedihan. Dia berdiri tegak, suaranya tenang namun penuh otoritas. Para direktur, pria-pria yang jauh lebih tua darinya, mendengarkan setiap katanya dengan saksama. Dia baru saja memaparkan rencana ekspansi regional. Rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah. Saat para direktur keluar, Rina, yang kini menjadi kepala stafnya, masuk sambil tersenyum. Brilian, Bu. Mereka semua setuju tanpa bantahan. Bella tersenyum tipis. Itu karena datanya yang berbicara, Rin. Bukan saya. Ya, tapi ibu yang mengumpulkan dan menyajikannya, balas Rina. Dia meletakkan sebuah tablet di meja. Jadwal ibu besok kosong setelah jam 3. Mau saya atur janji spa? Atau ibu mau pulang lebih awal? Pulang lebih awal saja, kata Bella. Dia kini menghargai waktu istirahatnya. Rumah barunya adalah istananya, tempat perlindungan damainya. Dia telah mengisinya dengan tanaman hias yang rimbun, buku-buku, dan aromaterapi yang menenangkan. Dia belajar memasak masakan-masakan baru. Dia bahkan mengadopsi seekor kucing lucu yang selalu menunggunya di depan pintu. Dia telah membangun kembali hidupnya, bukan di atas abu masa lalunya, tapi di atas fondasi baru yang dia ciptakan sendiri. Baik, Bu, kata Rina. Saat Rina hendak berbalik, dia teringat sesuatu. Oh, Bu, masih ingat surat dari tempat itu, setahun yang lalu? Bella berhenti sejenak, dia tahu apa yang Rina maksud. Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Surat dari Irwan. Surat yang tiba sebulan setelah persidangannya. Rina telah memberikannya pada Bella dengan ragu-ragu. Bella menatap amplop itu selama 1 menit penuh. Dia melihat tulisan tangan Irwan yang dia kenali. Dia bisa merasakan aura manipulasi yang merembes bahkan dari balik kertas coklat itu. Dia bisa menebak isinya, permohonan maaf palsu, menyalahkan, memohon. Dia tidak membukanya. Dia tidak perlu membacanya. Penutupannya tidak ada di dalam surat itu. Penutupannya adalah saat dia menandatangani surat cerai. Penutupannya adalah saat dia membayar lunas tagihan rumah sakitnya sendiri. Penutupannya adalah saat dia membeli rumah barunya. Dia mengambil spidol merah dari mejanya. Dia menulis besar-besar di amplop itu, kembalikan ke pengirim. Penerima tidak dikenal. Dia menyerahkannya kembali ke Rina. Tolong kirim balik. Kini, setahun kemudian, Rina tersenyum mengingatnya. Saya hanya ingin bilang, Bu, surat itu kembali lagi ke kita 6 bulan lalu. Ditolak oleh penjara. Sepertinya dia sudah tidak di sana lagi. Oh, kata Bella, rasa ingin tahunya terusik sedikit. Saya cek, kata Rina, matanya berbinar. Dia dipindahkan ke penjara lain di luar pulau. Kasusnya berat, dan dia sepertinya membuat banyak masalah di dalam. Tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi uang untuk menyuap penjaga agar nyaman. Ibunya dan adiknya tidak pernah menjenguk. Mereka tidak punya uang untuk tiket. Bella mengangguk pelan. Keadilan, ternyata, punya caranya sendiri untuk terus berjalan. Sore itu, Bella berkendara pulang. Mobil mewahnya, sebuah sedan listrik senyap yang dia beli tunai dengan bonus CEO-nya, melaju dengan tenang. Saat dia berhenti di sebuah lampu merah di kawasan pinggiran kota yang padat, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan. Di seberang jalan, di depan sebuah ruko yang menjual sembako grosir, seorang wanita sedang berjongkok, berteriak-teriak pada seorang kuli panggul. Wanita itu kurus. Kulitnya menghitam terbakar matahari, rambutnya yang kusam diikat berantakan. Dia mengenakan kaos oblong pudar dan celana kargo yang kotor. Bella hampir tidak mengenalinya. Itu Aruna. Dia tidak lagi bekerja di mal. Mungkin dipecat karena sikapnya. Kini dia terlihat seperti mandor kuli, meneriakkan perintah sambil mencatat sesuatu di papan klip. Wajahnya yang dulu cantik kini terukir garis-garis kelelahan dan amarah permanen. Dia bukan lagi gadis glamor Instagram. Dia adalah wanita pekerja kasar yang berjuang untuk makan. Lampu hijau menyala. Bella melajukan mobilnya, meninggalkan bayangan Aruna di kaca spion. Beberapa kilometer kemudian, dia melewati sebuah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, yang penuh sesak. Antrean meluap sampai ke teras. Di antara kerumunan orang yang menunggu, dia melihat sosok yang juga familiar. Seorang wanita tua, duduk di bangku semen yang keras, mengipas-ngipas dirinya dengan selebaran obat. Dia tampak mengeluh tanpa henti kepada pasien lain di sebelahnya,
yang menggeser duduknya dengan jengkel. Itu Ibu Wahyu. Dia terlihat jauh lebih tua. Tidak ada lagi syal sutra. Tidak ada lagi tas bermerek. Hanya daster kusam dan wajah yang membengkak karena entah penyakit apa. Dia berada di sana, di puskesmas yang panas dan ramai, mengantre berjam-jam untuk obat generik gratis. Karma telah memberinya apa yang selalu dia pura-pura miliki, kesehatan yang buruk. Tapi kali ini, tanpa kemewahan untuk mengobatinya. Bella tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa kemenangan. Dia hanya merasakan ketiadaan. Mereka adalah orang asing. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang terasa seperti terjadi pada orang lain. Malam itu, Bella tiba di rumahnya yang tenang. Dia memarkir mobilnya, disambut oleh kucingnya yang menggesek-gesekkan badan di kakinya. Dia masuk ke dalam, melepas sepatunya. Dia membuat secangkir teh kamomil, mengganti pakaian kerjanya dengan piyama katun yang nyaman. Dia melepas hijabnya, membiarkan rambutnya tergerai. Dia berjalan ke balkon di atap rumahnya, memandang kelip bintang dan lampu kota di kejauhan. Di suatu tempat di luar pulau, mantan suaminya tidur di sel yang penuh sesak, dilupakan. Di suatu tempat di gang sempit, mantan adik iparnya baru akan memulai shift kerja kasarnya. Di suatu tempat di kamar kos yang lembab, mantan ibu mertuanya meminum obat darah tinggi generik. Bella menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa segar dan bersih. Dia tidak membalas dendam pada mereka. Hidup yang menghukum mereka. Dia hanya memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dalam prosesnya, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada balas dendam. Kedamaian. Hidupnya yang sukses, tenangnya hatinya, dan kebebasannya yang mutlak, itulah pembalasan dendam terbaik. Itulah karma yang sesungguhnya. Dia tersenyum, bukan karena mereka menderita, tapi karena dia akhirnya bahagia.